Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 30 Juni 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Jajaran Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah menggelar patroli skala besar dalam rangka menjaga serta memelihara keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Boyolali. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengapresiasi langkah Polri yang menunjukkan sikap ramah anak melalui kegiatan lomba lukis dan mewarnai yang digelar Divisi Humas Polri pada Minggu 29 Juni 2025 di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Sebanyak 200 paket sembako murah habis terjual hanya dalam waktu 1 jam dalam gelaran bazar yang diselenggarakan Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Di informasi pertama, pemirsa, sebuah terobosan layanan kepolisian dilakukan Polsek Muntilan, Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah, dan menggelar program ngantor Ning Deso. Dengan mobil khusus polisi ini, jajaran Polsek Muntilan datang ke desa membuka stand layanan. Bertempat dengan peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polsek Muntilan menggelar kegiatan ngantor Ning Deso di halaman Balai Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Kegiatan disambut antusias oleh warga desa dan sejumlah orang mendatangi lokasi untuk mengakses layanan seperti mengajukan izin keramaian, membuat SKCK, laporan kehilangan, dan konsultasi masalah Kamtibmas. Hari ini kami bersama tim ngantor di Balai Desa Sokorini dalam rangka program ngantor Deso. Pelayanan kami yang kami laksanakan pada hari ini yang pertama pelayanan SKCK, pembuatan SKCK perpanjang maupun pembuatan baru, kemudian perizinan keramaian, kemudian surat kehilangan, melayani pembuatan surat kehilangan, kemudian konsultasi Kamtibmas. Tujuan kami dari pimpinan dalam rangka mempermudah, mempercepat, mempersingkat, dan mendekatkan diri kami dengan selaku petugas kepolisian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat, bisa dimanfaatkan daripada harus ke kantor jauh, waktunya lama, membutuhkan biaya. Monggo silakan dimanfaatkan. Sejumlah warga mengaku senang dengan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh Polsek Muntilan ini. Bahkan mereka tidak mengira mendapat hadiah minyak goreng. Baik, dekat dari rumah, cepet, fasilitasnya juga nyaman, nggak antri lama. Buat SKCK Pak, ya sangat bagus, lebih dekat juga dan sangat menguntungkan untuk pelayanan ini biar bisa terus diteruskan untuk biar memudahkan untuk masyarakat untuk pelayanan bersama. Alhamdulillah baik pelayanannya, baik sekali. Terima kasih Pak Polisi semuanya, semoga sukses selalu. Kedepannya pelayanan semakin baik, semakin memuaskan untuk warga masyarakat, terutama di Sokorini. Ini kan derek semua, pokoknya semuanya bidang semua, terutama remaja. Program polisi ngantor Ning Deso ini sudah dilaksanakan 37 kali putaran di seluruh desa di wilayah hukum Polsek Muntilan. Melalui program ini membuktikan kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak sekedar sebagai penegak hukum, melainkan sebagai mitra dan pelayanan publik. Dari Humas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, seperti apa program inovasi polisi ngantor Ning Deso ini? Kita akan berbincang bersama dengan Kapolsek Muntilan Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah, AKP Abdul Mutahir. Selamat pagi Pak Thohir.
Selamat pagi, Mas. Salam presisi. Salam presisi, Pak. Baik, kapan program inovasi polisi ngantor ning deso ini mulai dilaksanakan, Pak? Silakan. Baik, dapat kami sampaikan bahwa program dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat dan Harkamtibmas berupa polisi atau Polsek Muntilan ngantor ning deso ini kami laksanakan pertama kali sejak tanggal 1 Agustus 2024. Waktu itu kita dilatar belakangi yang sebelumnya kita mengikuti lomba Kompolnas World, sehingga waktu itu kita mempersiapkan untuk dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami ngantor di balai desa, membuka loket layanan baik SKCK maupun surat kehilangan, izin keramaian maupun konsultasi Kamtibmas dan layanan-layanan yang lain. Demikian. Dan dapat disebutkan, Pak, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Baik, kami melibatkan personil dari unit Intel, dalam hal ini operator SKCK, kemudian juga dari perwira pengawas, para kanit yang ada di Polsek, kita turun semua, termasuk Babin Kamtibmas, melaksanakan kegiatan ngantor ning deso ini. Di situ juga ada kegiatan belanja masalah di desa, sehingga kita bisa masyarakat bisa konsultasi Kamtibmas, dan yang terlibat adalah semua anggota Polsek Muntilan. Jadi pada saat piket, mereka kita bagi dua, ada pelayanan di kantor dan ada pelayanan di balai desa. Dan kita laksanakan setiap seminggu sekali. Demikian. Ada berapakah jumlah masyarakat yang sudah dilayani dan apa harapan dari warga, Pak? Baik, selama ini dari kegiatan sejak tanggal 1 Agustus 2024 hingga saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan 38 kali. Dan masyarakat yang kita layani ada sebanyak 256. Ini juga ada yang mengurus SKCK, laporan kehilangan, maupun problem solving, konsultasi Kamtibmas, dan layanan informasi kepolisian yang lainnya. Ada apa saja sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan ini, Pak? Baik, kebetulan dari Polsek kami, Polsek Muntilan ini ada kendaraan dinas yang memang awalnya ini dari dinas untuk laporan atau pengaduan. Kemudian kita gunakan, kita perluas fungsinya, yaitu kendaraan dinas Grand Max ini yang sudah didesain untuk loket layanan, jadi layanan mobil. Di sini kita pergunakan, di sana sudah lengkap untuk layanan kepolisian. Yang awalnya hanya untuk laporan atau pengaduan laporan polisi, di mana TKP-nya yang jauh dari Polsek, namun kami kembangkan untuk layanan SKCK dan layanan kepolisian yang lainnya, yang sebagaimana layanan yang ada di kantor, jadi multifungsi. Dan selanjutnya pengembangan program polisi ngantor ing deso ini bagaimana, Pak? Dapat diceritakan? Baik, kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak kepala sekolah SMK maupun SMA. Jadi ke depan mulai tahun ini, apabila ada siswa kelas 12 yang sudah mau lulus, kita sudah berkoordinasi untuk polisi bisa datang ke sekolah untuk melayani SKCK ataupun layanan yang lainnya yang dibutuhkan oleh siswa-siswi. Kemudian juga kami menyampaikan kepada para kepala desa bahwa apabila masyarakat sudah bisa terkoordinir oleh desa atau kadus, kita sewaktu-waktu bisa datang untuk melayani di luar jam reguler seminggu sekali, sehingga kita on call untuk bisa melayani masyarakat di desa. Demikian.
Apa pesan untuk pemirsa Polri TV jelang Hari Bayangkara ke-79 ini, Pak? Pesan kami untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif, masyarakat bisa menggunakan fasilitas layanan polisi call center 110, sehingga kita yang ada di Polsek ini bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat. Kemudian juga kepada masyarakat kami himbau dalam rangka program Ngantor Ning Deso ini bisa mengkoordinir masyarakatnya apabila memang dibutuhkan layanan kepolisian, kita siap untuk bergerak datang ke desa, mendekatkan, memudahkan, dan mempercepat pelayanan. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kapolsek Muntilan Polresta Magelang Polda Jawa Tengah AKP Abdul Mutahhir telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi Bapak dan salam presisi. Salam presisi, selamat pagi. Dan pemirsa, dalam rangka menjaga serta memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Boyolali, jajaran Polres Boyolali Polda Jawa Tengah menggelar patroli skala besar pada Sabtu malam 28 Juni 2025. Kegiatan patroli dipimpin langsung oleh Kapolres Boyolali AKBP Rosi Tartanto dan melibatkan personil gabungan dari Polres Boyolali, Kodim 0724 Boyolali, serta Satpol PP Kabupaten Boyolali. Sinergitas tiga pilar ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan stabilitas Kamtibmas yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Selain menjaga ketertiban umum, patroli juga difokuskan pada upaya antisipasi gangguan Kamtibmas, seperti balap liar, kenakalan remaja, dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong yang menimbulkan kebisingan serta keresahan warga. Dalam pelaksanaannya, petugas juga aktif memberikan imbauan kepada para pengendara untuk tertib berlalu lintas dan tidak melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. Kapolres Boyolali AKBP Rosi Tartanto menegaskan bahwa kegiatan patroli skala besar ini merupakan bentuk nyata kehadiran aparat keamanan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus menjadi langkah preventif dalam menekan potensi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Boyolali. Dari tim Humas Polres Boyolali Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Seram bagian Barat melaksanakan program bedah rumah dan sekaligus menyerahkan kunci bantuan rumah kepada warga. Bertempat di Masjid Al-Muhajirin Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Penyerahan kunci dilakukan oleh Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Zulkifli kepada Imam Masjid Al-Muhajirin Piru, Bapak La Sana Ali pada Kamis 26 Juni 2025 pukul 9.10 waktu Indonesia Timur. Polri melaksanakan kegiatan penyerahan dari bantuan rumah yang dilaksanakan merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-79. Dalam bantuan rumah ini, Polri bersama dengan masyarakat dan Polres Seram bagian Barat bersama-sama membangun sehingga akhirnya pembangunan rumah bisa tercapai. Tujuan pemberian bantuan ini ditujukan untuk Imam Masjid Kota Piru karena selama ini memang tidak memiliki rumah dan lokasi berada di dalam lingkungan Masjid Al-Muhajirin Kota Piru, Kabupaten Seram bagian Barat. Ini kami melaksanakan kegiatan penyerahan dari bantuan rumah, yang mana ini adalah suatu rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-79 2025. Ini bantuan rumah ini kami bersama dengan masyarakat dan Polres Seram bagian Barat sama-sama membangun hingga akhirnya pembangunan rumah ini bisa tercapai. Ini kami tujukan untuk Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin Kota Piru karena Bapak Imam selama ini memang tidak memiliki rumah. Jadi kami tujukan kepada beliau. Kebetulan ini lokasinya berada di dalam
lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Untuk pengerjaan rumah ini yaitu selama 5 hari. Jadi kami membangun mulai dari nol selama 5 hari berturut-turut kami kerjakan dan alhamdulillah hari ini bisa tuntas. Untuk personil kami cukup banyak, baik itu dari Sabara mungkin ada 40 personil. Kami juga laksanakan secara bergantian juga dengan satuan yang lain juga ikut, dan beberapa rekan-rekan dari para PJU Polres juga sama-sama kita bahu-membahu mengerjakan rumah ini. Harapan kami tentunya dengan adanya rumah ini yang kami tujukan kepada Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin, ini tentunya bisa membantu dan juga bisa memberikan suatu tempat baru bagi Bapak Imam, dan juga harapan kami polisi bisa lebih dekat dengan masyarakat, juga kami bisa lebih bersinergi dengan masyarakat khususnya di Kabupaten Barat. Polri berharap dengan adanya rumah ini berharap bisa membantu dan juga bisa memberikan tempat baru bagi imam masjid. Polri berharap kepolisian bisa lebih dekat dengan masyarakat dan juga bisa lebih bersinergi dengan seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Seram bagian Barat. Dari tim Humas Polres Seram bagian Barat Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil menangkap terduga penadah mobil milik pos laundry di apartemen Green Pramuka yang digelapkan karyawannya karena kecanduan judi online. Tersangka ditangkap di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat tengah berkendara di area perbukitan. Polisi langsung mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan desa Pangradin 2, Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kepada petugas, NA mengaku tidak mengetahui jika mobil yang digadaikan oleh seorang bernama Azab adalah hasil kejahatan. Mobil tersebut diterimanya beserta STNK dan BPKB dengan perjanjian gadai sebesar Rp55 juta. Penangkapan NA merupakan pengembangan dari penangkapan Azab, seorang pegawai laundry di apartemen Green Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Tersangkanya kita amankan di Jasinga Bogor. Sudah kita amankan, kemudian 2 unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Kondisi mobilnya masih baik, kondisi mobilnya alhamdulillah. Ada 2 orang. Inisialnya A dan NA. Untuk keduanya ini pasalnya untuk yang A itu 363 Junto 372, kemudian untuk yang dari saudara NA itu 480. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dengan nomor polisi BE1156 AMP ini kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Korban mengaku tidak menyangka jika kendaraan yang telah dibawa kabur pegawainya itu kembali berkat kerjasama aparat kepolisian. Korban berharap di Hari Bayangkara ke-79, polisi bisa semakin menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Harapannya kepada Polri, ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih ini. Ya, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akibat perbuatannya, Nur Akso dijerat pasal 480 KUHP tentang pertolongan jahat atau penada dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan Azab dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yaitu pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari tim Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Insiden terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa, pada Sabtu petang sekitar pukul 18.45 WITA. Maksud kami WIT.
Korban Bribda Ricardo Pasaribu mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dilarikan ke RSUD Sugapa untuk menjalani perawatan medis secara intensif. Kaops Damai Kartens Brigjen Pol Dr. Zaizal Ramadhani didampingi Wakaops Damai Kartens menyampaikan aparat akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Menanggapi insiden ini, personil Satgas Operasi Damai Kartens telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan informasi lanjutan. Sementara itu, seluruh personil TNI Polri di distrik Sugapa disiagakan di pos masing-masing untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan lanjutan dari kelompok bersenjata tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau untuk tetap tenang namun waspada. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur telah terjadi aksi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada personil Polres Intan Jaya atas nama Bribda Ricardo Pasaribu yang dilakukan oleh OTK yang diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Kejadian tersebut terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, akan kami update kembali perkembangan selanjutnya. Pihak kepolisian dan juga TNI menyatakan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari tim Humas Polres Intan Jaya Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.